Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman minhul bidayah wa ilaihi nihayah. Wassalatu wassalamu ala al-hadi masjidil hidayah wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal wilayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadan wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa syarru amaluhu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang syakirin, yaitu orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kondisi apapun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Walaupun mungkin di antara kita saat ini sedang mengalami musibah, masalah dan lain sebagainya, yakin bahwa rahmat dan nikmat Allah yang lebih besar daripada musibah dan masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita menjadi orang-orang yang bersyukur, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang ditambahkan nikmatnya, orang-orang yang dijauhkan dari segala azabnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua selalu umatnya. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa sebelum kita lanjutkan pelajaran atau kajian kita pembahasan kitab Bidayah As-Salikin, terlebih dahulu dimohonkan pada para jemaah sekalian
المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم فصل في آداب الاستعداد لسائر الصلوات. Para jemaah yang Allah, penjelasan kita pada malam hari ini kita sudah memasuki pasal yaitu adab di dalam mempersiapkan segala atau seluruh waktu sholat. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan sebelumnya, kita membahas daripada akhir pasal yaitu tentang adab dari mulai terbit matahari hingga waktu zawal. Kemudian di akhir penjelasannya dikatakan bahwa ada 3 golongan manusia yang mendapatkan hak dari agamanya, yaitu yang pertama orang yang salim, yang kedua orang yang robih, yang ketiga orang yang khasir. Sudah kita bahas ya. Orang salim itu adalah orang yang selamat, orang yang terhindar dari siksa, orang yang sejahtera. Karakternya orang salim ini adalah selama hidupnya dalam menjalankan agama, dia hanya sekedar menjalankan yang wajib, juga meninggalkan yang dilarang atau meninggalkan dosa. Jadi kalau kita hidup beragama ini, yang menjalankan agama Islam ini hanya puas dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, maka dan juga meninggalkan yang dilarang atau yang bersifat maksiat dosa, maka orang tersebut golongan salim, orang yang selamat, orang yang sejahtera dari siksa neraka. Tapi ada yang lebih baik lagi, yaitu golongan orang yang kedua yang disebut robihun, yaitu orang-orang yang beruntung. Karakternya orang yang beruntung itu adalah mereka yang di dalam menjalani kehidupan agamanya itu tidak hanya puas dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, tapi juga dia melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, di samping dia juga meninggalkan segala dosa. Maka itu pilihan, ya. Kita mah golongan pertama aja udah untung, silakan monggo. Kita pengen banyak punya untung, berarti harus ada tambah. Berarti jangan hanya amalan wajib yang kita kerjakan, juga amalan-amalan sunnahnya kita kerjakan. Yang terpenting jangan sampai kita tergolong orang-orang yang ketiga, orang-orang yang khasirun, orang-orang yang merugi. Karena memang pada dasarnya kebanyakan orang, kata Al-Quran, kebanyakan manusia itu dalam kondisi merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, dan juga menasihati tentang yang hak dan menasihati tentang kesabaran. Jadi Al-Quran sendiri sudah memberikan peringatan bahwa ingat, manusia itu walaupun tadinya asal mulanya penduduk surga, asalnya kita ini manusia adalah penduduk surga, tapi tidak jarang bahkan banyak di antara mereka justru ketika wafatnya di akhiratnya tidak kembali ke kampungnya yaitu surga, melainkan ke kampung yang lain. Berarti kesasar dia, kalau mudik kesasar. Nah itu jamaah yang akibat apa? Akibat dia tidak menjalankan, tidak beriman, tidak menjalankan amal soleh, tidak saling menasihati tentang yang hak, dan tidak menasihati tentang kesabaran. Itu sudah kita sampaikan. Jadi di akhir penjelasan, intinya di waktu pagi sampai dengan matahari tersebut terlurus, perbanyak amalan-amalan sunnah yang kita mampu, yang kita bisa, di samping amalan-amalan yang memang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah kemudian juga mu'allif ataupun pengarang kitab ini juga mengatakan bahwa Iqlam, ketahuilah ya talib, ketahuilah wahai penuntut ilmu, ketahuilah wahai talib, ya, bahwa
ya li abdillah, bahwa bagi hamba Allah itu pada haknya dari segala makhluk juga ada 3 perkara. Jadi kalau tadi manusia akan mendapatkan haknya daripada dia menjalankan agamanya 3 perkara. Nah ini penjelasan berikutnya adalah orang yang mendapatkan hak dari segala makhluk. Berarti kalau tadi ibaratnya hablum minallah, kalau yang ini hablum minan nas, ya. Jadi kepada seluruh makhluk ada 3 perkara. Yang pertama yaitu orang yang kehidupannya dalam bersosial, bermasyarakat, berinteraksi dan sebagainya disebut dengan atau seperti kal malaikah, seperti malaikat. Contohnya seperti apa? Mereka yang disebut seperti kehidupan para malaikat itu, yaitu mereka yang selalu berbuat kebajikan kepada makhluk dan berkasih sayang kepada makhluk dan tidak pernah menzalimi, tidak pernah menyakiti daripada orang lain. Maka itulah orang-orang yang karakternya seperti malaikat. Kenapa harus malaikat? Hadirin jamaah rahimakumullah. Karena sebagaimana kita ketahui malaikat itu makhluk yang tidak mempunyai nafsu, sehingga mustahil dia berbuat kesalahan. Mereka itu adalah makhluk yang memang diciptakan oleh Allah untuk selalu taat, ya. Tidak mungkin mereka berbuat kesalahan. Jadi malaikat. Jadi dicontohkan orang-orang yang selalu berbuat baik, orang-orang yang selalu memberikan maslahat kepada umat, kepada masyarakat. Mereka kehidupannya seperti malaikat. Mudah-mudahan kita pun demikian. Jadi mohon maaf dan Allah, ketika kita terlibat di satu pengurusan, ya, mengurusi warga dan lain sebagainya, jamaah Allah, niatkan kita agar memberikan maslahat kepada umat, maka kehidupan kita digambarkan oleh Imam Ghazali seperti kal malaikah, seperti malaikat. Dan karena malaikat itu jamaah Allah selalu berbuat baik, bahkan kepada kita pun jamaah Allah, ya, kita pun 24 jam dijaga oleh malaikat. Makanya kita pun dianjurkan, karena malaikat selalu berbuat baik, maka kita harus berupaya, walaupun namanya kita manusia, al-insan mahalul khata wa nisyan. Kita ini manusia yang benar terus, bukan malaikat, salah terus, bukan iblis. Ya, kita ini pertengahan di zaman Allah, tapi kita dianjurkan untuk mengikuti apa perbuatan-perbuatan malaikat. Bahkan tidak jarang jamaah Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menganjurkan kepada kita agar kita senantiasa didoakan oleh malaikat. Walaupun malaikat itu sendiri sebenarnya dari segi derajat, ya, makhluk itu di bawah manusia. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi Nabi SAW mengajarkan atau menganjurkan kita agar mendapatkan doanya para malaikat. Banyak keterangan hadis jamaah Allah. Seperti contoh, kenapa Nabi SAW itu menganjurkan kita untuk bersedekah di waktu subuh. Contohnya kenapa? Karena di waktu itu malaikat yang mendoakan bukan satu, tapi banyak, 2 malaikat. Paling tidak malaikat yang menjaga malam dan juga malaikat yang, kalau bahasa ini penghapusan. Jadi malaikat juga ada tugas penghapusan. Jadi pada saat kita sholat subuh berjamaah tepat waktu, di saat itu juga kita banyak berbuat kebajikan termasuk sedekah jamaah Allah, maka pada saat itu didoakan oleh malaikat. Terus kenapa juga kalau subuh kadang-kadang bacaannya agak sedikit panjang? Itu juga alasannya, karena malaikat ketika seseorang melaksanakan sholat subuh, bahkan dia sedikit, ya, menambah bacaannya, ya, atau durasi bacaannya ditambah, maka saat itu dia didoakan oleh 2 malaikat, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga pagi. Di jamaah Allah itu alasannya salah satu. Jadi intinya jamaah Allah, malaikat pun selalu selalu berbuat kebajikan. Oleh karena itu manusia yang selalu berbuat kebajikan dan selalu membuat kasih sayang, serta mereka yang tidak pernah membuat orang lain susah, tidak menyakiti orang lain dan sebagainya, maka kehidupannya seperti kal malaikah. Bahkan jamaah
itu banyak sekali. Nabi mengisyaratkan termasuk orang-orang yang akan didoakan oleh malaikat itu banyak sekali. Di antaranya orang yang sholat berjamaah di saf pertama itu termasuk orang yang didoakan malaikat. Makanya kalau sholat berjamaah itu jangan main belakang mulu. Ya kalau ketinggalan nggak boleh buat gitu ya. Jadi kadang-kadang itu yang paling depan itu yang didoakan oleh malaikat. Didoakan oleh malaikat jemaah yang ngomong. Kalau perlu apa? Kita patok ini khusus untuk kita kalau perlu gitu. Kalau boleh dipakai sama siapapun. Kalau perlu gitu. Ini kadang-kadang kalau kita lihat kebanyakan orang kalau sholat ini jemaah yang ngomong. Mulai sekarang jemaah yang ngomong. Karena beda. Ini saf pertama udah mendapat pahala beda juga mendapatkan doa malaikat. Termasuk jemaah yang ngomong. Siapa lagi orang yang mendapatkan doa malaikat? Orang yang duduk di majelis ta'lim. Subhanallah. Termasuk siapa lagi? Orang yang apabila ketemu satu sama lain, kemudian dia mengucapkan salam dan salamnya menggunakan dhamir jamak. Jadi kenapa? Kita ini ketemu, misalkan saya ketemu dengan Pak Dedi sendiri tetap kita ucapkan assalamualaikum. Kenapa dhamirnya harus jamak? Kenapa tidak assalamualaikum? Ini jamaah yang Munir hasilnya di sini. Kata Imam Nawawi di dalam Tafsir Munir, jamaah yang kita tetap dianjurkan walaupun terhadap satu orang ucapan salamnya menggunakan dhamir jamak. Kum, tidak ka, tidak ki dan sebagainya. Kenapa? Karena apa? Karena dalam diri kita ini selalu disertai dengan dua malaikat. Dengan malaikat yang menjaga kita, bahkan malaikat mungkar, malaikat wakil, atid. Maka ketika kita mengucapkan salam, diniatkan kita tidak hanya mengucapkan salam terhadap orang tersebut, tapi mengucapkan salam kepada malaikat yang menyertai kita. Maka kita didoakan oleh malaikat. Itulah dari dulu, ya. Kenapa? Atau dhamirnya tetap ya, boleh saja secara bahasa boleh. Assalamualaikum boleh, tidak jadi masalah sebenarnya. Tapi kalau kita ingin didoakan oleh malaikat, kata Imam Nawawi dalam kitab Tafsir Munir atau kitab Labib ya, itu dikatakan bahwa faidah takbaraka ya wahidan faqal assalamualaikum. Jadi apabila kita berjumpa atau berhadapan dengan sesuatu orang, kemudian kita mengucapkan assalamualaikum dengan menggunakan dhamir kum jamak, kemudian kita niatkan kumnya tersebut tidak hanya untuk orang tersebut, tapi niatkan dengan mendoakan malaikat, maka malaikat pun mendoakan kita. Makanya bahkan bukan hanya itu saja sih sebenarnya Allah dalam tradisi bahasa Arab ya, seperti contoh bahkan di kalangan dunia habaib kalau kita ngumpul ya, termasuk mohon ya, walaupun saya memang tak mirip-mirip apa kayak Arab gitu ya, keluarga saya kalau udah ngumpul gitu ya dari marga itu kalau namanya dhamir jamak itu dipergunakan untuk penghormatan. Misalkan contoh, kamu itu bahasa Arab anta, tapi kalau penyebutan anta itu kasar, ente seperti ente kasar, itu biasa digunakan untuk apa? Untuk orang yang di bawah kita. Ente kemana aja? Bisa gitu saya, kalau orang Betawi bilang gitu, ente kemana aja? Itu digunakan bahasa itu untuk orang yang di bawah kita. Kalau di tradisi ya, kalau bahasa Arab sih nggak masalah, secara hukum aja nggak masalah. Tapi secara tradisi, ya tradisi gitu. Jadi kenapa satu orang sebut antum kemana aja? Nah itu kalau antum penyebutan dhamir jamak itu kan anta antuma antum, anti antuma antum antuna, anak, nah dan sebagainya gitu. Jadi jawaban Allah itu bentuk penghormatan. Jadi kalau misalkan di kalangan kami gitu, kalau saya kumpul di keluarga, kalau kita ngomong ente, apalagi orang yang lebih tua dari kita, tak sopan. Jadi antum itu bukan hanya menandakan bahwa bentuk jamak saja, tapi sebagai bentuk ta'ziman wa takriman, sebagai bentuk penghormatan. Itu jamak dari Allah. Makanya jadi dalam hal ini termasuk orang yang didoakan oleh malaikat itu diantaranya mereka yang apabila berjumpa dengan muslim yang lainnya mengucapkan assalamualaikumnya dengan menggunakan dhamir jamak yaitu kum, dan diniatkan dikosongkan untuk mendoakan selain orang tersebut, mendoakan malaikat yang menyertainya.
Imam Nawawi, dan bukan kata saya, kata Imam Nawawi di dalam kitab Tafsir Munir, ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, yang keduanya ada golongan orang dalam kehidupan bersosial dan masyarakatnya itu seperti kal an'am, ya, atau kal masyiyah. Pakai syin gede, kal masyiyah, kal an'am. Ya, bagaimana karakternya mereka yang dalam mendapatkan hak dari segala makhluk itu, yang seperti kal an'am di sini jamaah rahimakumullah, itu mereka yang tidak berbuat kebajikan, tidak berbuat kebaikan kepada orang lain, dan juga dia tidak berbuat kejahatan. Jadi dia tengah-tengah, berbuat baik enggak, dia jarang berbuat baik, jarang bersilaturahim, jarang saling membantu, jarang dia. Tapi juga berbuat jahat enggak juga. Nah, ini orang yang seperti ini karakternya kata Imam Ghazali seperti kal an'am atau seperti kal masyiyah, ya, seperti binatang ternak. Kalau binatang ternak kayak ayam, dan Allah, udah dia mah kalau kayak ayam itu kalau udah dikasih makan udah bakal ganggu dia, nggak bakal nyuri makanan orang, ya. Tapi dia juga nggak peduli orang lain susah, nggak peduli orang lain tersakit dan sebagainya, pokoknya dia makan aja. Itu karakternya seperti kal an'am. Nah, kemudian yang ketiga kata Imam Ghazali, ya, ada orang yang mendapatkan hak dari segala makhluknya itu, yaitu seperti kal atau kasubu'i, atau seperti kal bahaim, seperti binatang buas. Ya, dia nggak peduli binatang buas orang lain tersakiti ataupun tidak, yang penting dia kenyang. Kalau digambarkan seperti apa? Kalau dalam seperti al-ankabut, seperti laba-laba. Makanya Al-Quran jamaah rahimakumullah itu banyak nama-namanya diambil dari nama-nama binatang, dari mulai al-baqarah, sapi, betina, kemudian ada an-namal, semut, ada apalagi an-nahl, lebah, ada al-ankabut, spider, laba-laba, itu banyak. Dan Al-Quran juga mengatakan, ya, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, dan sungguh pada binatang ternak itu pun jamaah rahimakumullah terdapat pelajaran. Maka boleh manusia mengambil pelajaran dari binatang selama perbuatan binatang itu memang patut, layak untuk dikerjakan. Contoh Al-Quran ada namanya surah An-Naml, semut. Apa yang bisa kita ambil contoh dari semut? Semut itu kalau kita perhatikan, nanti Bapak kalau nganggur, ya, kalau nganggur gak ada kerjaan, Pak, perhatiin semut, hitung-hitung penelitian. Ya, lihat semut. Kalau semut itu kalau bertemu, dia selalu kayak kalau bahasa kita salaman, ya, salaman, pada berangkat lagi. Yang kedua, semut itu gotong royongnya luar biasa. Ya, gotong royongnya luar biasa. Lihat, seberat apapun, ya, benda bisa diangkat dengan barang-barang itu semut. Tapi mohon maaf, semut juga punya karakter jelek. Maka kita dianjurkan untuk mengambil karakter yang bagusnya saja. Tadi semut itu senang silaturahim. Kalau ketemu dimanapun selalu salaman. Nah, kita kalah kadang-kadang semut salam kita kadang-kadang, ya, boro-boro salaman, kadang ucapin salam juga kadang-kadang gitu, ya. Itu kalah semut yang oleh Allah. Ya, semut itu luar biasa. Cuma sifat jeleknya semut itu serakah. Nah, itu dia. Kenapa serakah? Kadang-kadang dia bawa makanan yang besarnya itu lebih besar dari badannya. Bahkan dia nggak peduli, pokoknya setiap hari itu kerja untuk mengumpulkan makanan. Padahal belum tentu makannya itu bisa dimakan olehnya. Itu karakter semut. Lain lagi, Al-Quran juga ada surat namanya Al-Ankabut. Nah, artinya spider, laba-laba. Ini laba-laba kan kalau kita lihat itu termasuk makhluk yang menakjubkan. Nah, salah satu diantaranya adalah jari yang dibuatnya itu. Semua orang yang menatap jari itu melihat, apalagi dari lenturnya, kelihatannya takjub luar biasa. Tapi mohon maaf, lebah itu pandai membuat sarang, tapi sarangnya itu untuk menjebak mangsa. Nah, itu jeleknya, ya. Dan juga dalam Al-Quran ada juga golongan orang itu
harus seperti lebah. Lebah itu lihat dari segi apapun hampir belum ditemukan sisi negatif dari lebah. Coba apa yang sisi negatif dari lebah? Bisa nggak kita ini? Ternyata walaupun lebah itu menyengat, ternyata terkadang pada penyakit tertentu sengatannya bisa jadi obat. Bahkan sekarang banyak mulai terapi sengat lebah. Banyak ya. Sengatannya, ya walaupun kita takut, tapi ternyata sengatannya pun bisa jadi obat. Belum lagi kalau lebah itu makan selalu saripati bunga. Artinya lebah itu makannya apik. Makanya karena makannya apik, yang dikeluarkan pun madu. Ya, kalau kita ya makannya apa saja yang dikeluarkan ya bukan madu. Tapi jangan coba-coba juga kita ikutin lebah. Artinya, wah lebah saripati bunga, kita makan saripati bunga juga. Ya tetap aja keluar. Maksudnya apa di sini dalam arti kata lebah itu makannya apik hati-hati. Nah bagi kita dan orang untuk makan kita itu tadi minimal kulu wasyurubu, minimal yang thayyib, yang halal. Minimal itu hati-hati, enggak sembarangan semua dimasukin, enggak asal semua masuk. Nah kemudian lebah juga jangan punya karakter. Lebah itu apa? Punya karakter kuatnya itu bermanfaat bagi makhluk lain. Dia madu yang dikeluarkan dari perutnya itu bermanfaat bukan hanya untuk dirinya, bahkan apalagi kita sangat bermanfaat itu lebah. Maka prinsip khairun nas anfa'uhum linnas, ya sebaik-baik manusia adalah yaitu orang yang bermanfaat untuk orang lain. Maka karakter lebah ini patut kita contoh ya para ulama. Ya kalau kita tidak mampu mengeluarkan madu seperti lebah, paling tidak kita memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu seperti lebah gambarannya. Nah kemudian juga apa lagi? Lebah itu kelebihan lainnya, kalau dia hinggap di pohon tidak ada dahan yang patah. Apa artinya ini? Lebah itu kemanapun tinggal, artinya kita ini kemanapun tinggal dimanapun kita, jangan jadi pemecah, jangan jadi provokator lah bahasanya, jangan jadi yang ntar kadang-kadang ada yang orang karakter senang itu seperti hewan-hewan yang asal dan ini pasti patah, lari ke sini, tinggal di sini pasti buat onar, mati di sini pasti buat onar dan sebagainya. Jamari ngomong-ngomong. Nah itu tidak mencerminkan jamari ngomong-ngomong kehidupan seperti lebah. Ya, bahkan yang hebatnya luar biasa lebah itu nggak ganggu kalau nggak diganggu. Walaupun lebah ada di rumah kita, sekitar kita, nggak bakal mengganggu penghuni rumahnya selama penghuni rumahnya nggak ganggu. Tapi kalau ganggu, coba-coba, ya, ke pasar juga diubah-ubah kita ke pasar lebah. Itu lebah luar biasa. Makanya jamari ngomong-ngomong di sini gambaran kalau di kata Imam Ghazali, kehidupan kita secara sosial itu, kehidupan gambaran manusia itu ada yang seperti kal malaikah, ada yang seperti kal an'am, ada yang seperti kasubu atau kal bahaim, ada yang seperti malaikat, ada yang seperti binatang ternak, ada yang seperti binatang buas. Tapi tidak semua binatang ternak itu dia tidak peduli. Dan termasuk lebah ini termasuk binatang yang sangat peduli jamari Allah. Ya, oleh karena itu Nabi mengatakan masalul mukminin kamasalin nahli. Ya, perumpamaan orang mukmin itu harus seperti lebah. Tapi pada prakteknya kenyataan sekarang ini di rumah-rumah kita ini sangat jarang ditemukan lebah. Yang ada itu ya semut dan juga laba-laba. Coba kita perhatikan di rumah kita yang namanya semut, ya, yang kecil aja dulu, kalau kucing mah itu kemana aja dulu. Yang kebanyakan ini dibandingkan tiga makhluk, tiga binatang nih. Lebah, semut, laba-laba. Jarang di rumah itu ditemukan ada sarang lebah. Yang ditemukan adalah sarang semut, ya, semut banyak, apalagi laba-laba. Kelihatan dari ada laba-laba bahasa Jawanya ya sawang. Itu kan bukti adanya lebah. Adanya laba-laba. Kalau kata guru saya itu kadang-kadang mencerminkan manusia itu kebanyakan hidup itu ya jarang seperti lebah, tapi kadang-kadang kebanyakan seperti kalau nggak semut ya laba-laba gitu. Tamsil katanya begitu, tapi enggak juga semua. Ini hanya satu pendapat ya. Ini satu pendapat. Tamsil. Kenapa kok dari binatang ini yang padahal lebah juga banyak yang di rumah kan, tapi jarang di rumah orang itu ada
positifnya, ada karakter apa? Karakter buruknya. Karakter positifnya itu laba-laba itu dia kalau buat sarang bagus. Nah kita pun manusia itu berlomba-lomba kalau bikin rumah bagus-bagus. Ya itu. Cuma kadang-kadang ya kalau laba-laba ini laba-laba bukan kita. Kalau laba-laba dia bikin sarang itu bukan tujuan untuk apa-apa, tapi untuk apa ya? Menjebak. Ya barangkali manusia juga kadang-kadang membuat rumah sebagus-bagus itu untuk kemewahan. Bahkan tidak sedikit untuk pamer dan sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah itu karakter apa? Laba-laba. Maka coba kenapa Allah kalau kita pikirkan kenapa dalam Al-Quran kok banyak nama-nama surat dari binatang. Dan Al-Quran mengatakan ya wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Dan sungguh pada binatang sekalipun itu ada pelajaran yang baik. Maka ambil pelajaran yang baiknya, tinggalkan buat yang pelajaran yang buruknya. Nah itu jawaban Allah. Nah di sini yang ketiga ada orang yang seperti kasuku atau kalbahaim, seperti binatang buas, yaitu orang yang mencari nafkah ya dengan melalui atau melakukan kejahatan, tidak peduli orang lain dirugikan atau terzalimi dengan perbuatannya. Itu maka kalau ada karakter seperti ini ya, maka disebut kehidupannya itu kalbahaim atau kasubuk, seperti binatang buas. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nah itulah jawabanullah akhir daripada pembahasan pasal adab, yaitu dari mulai terbit matahari sampai dengan waktu zawal. Nah berikutnya jawabanullah ada waktu sedikit baru kita bahas faslun fi adabil isti'dadi lisairis sholawat. Pasal yang menjelaskan tentang adab-adab isti'dadi lisairis sholawat, yaitu mempersiapkan seluruh waktu sholat. Ini jawabanullah. Ini khas khusus ada perhatian. Kenapa? Karena jelas yang namanya sesuatu yang dipersiapkan pasti hasilnya bagus. Pekerjaan apapun yang apabila dipersiapkan hasilnya akan bagus. Dan kenapa juga di sini dibahas harus mempersiapkan waktu sholat? Karena mohon maaf dari rukun Islam yang 5 itu ya selain apalagi mohon maaf pasti semuanya memerlukan persiapan yang matang. Kecuali sholat, orang kadang-kadang mengerjakannya tanpa persiapan. Jujur Pak, coba orang mohon maaf orang dari non muslim masuk agama Islam, dia mempersiapkan diri. Bahkan kalau dulu yang mandi dulu kan, harus mandi dulu, mempersiapkan diri lah. Dia mau kaji dulu, bahkan mau kaji dulu, persiapannya matang sebelum dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Apalagi puasa, ada takbir Ramadan, persiapan menjelang Ramadan. Kita persiapan kadang-kadang 1 bulan. Bahkan dikatakan Nabi Rajab, Sa'ban itu adalah bulan persiapan menghadapi Ramadan. Nabi mengatakan minimal untuk menghadapi Ramadan itu persiapannya 2 bulan. Haji apalagi, umrah apalagi, itu sesuatu yang harus dipersiapkan. Tapi terkadang kita ini jarang mempersiapkan waktu kita untuk sholat. Kenapa? Karena menganggap bahwa sholat itu perbuatan harian. Padahal tetap yang namanya perbuatan apalagi ibadah yang disertai persiapan pasti hasilnya akan baik, kualitasnya akan baik. Paling tidak orang yang mempersiapkan waktu sholat itu jamaah Allah dia pakaian yang pantas menghadap Allah. Paling tidak dia akan mempersiapkan waktunya. Itu diantara ada persiapan waktu sholatnya, persiapan pakaiannya, persiapan tempatnya, ya, dan persiapan yang lain-lainnya, termasuk dia bisa dengan persiapan tersebut dia bisa menghasilkan pahala yang lain. Kalau dia persiapannya matang, mohon maaf jamaah Allah, ini juga termasuk untuk saya pribadi jamaah Allah. Jadi kalau kita persiapannya matang nih, misalkan paling tidak waktu sholat itu ya 10 menit lagi, ya paling banter-banternya azan lah, kita cepat-cepat sehingga kita ke bagian qobliyah, ya kan? Ya, kalau kita nggak cepat-cepat, nggak mempersiapkan waktunya, ya jangankan sunnah, ya kadang-kadang yang wajib pun masuk terus walaupun tetap pahala berjamaahnya diperoleh. Nah malah kami jamaah itu dari jamaah Allah
Jadi ada di waktu, ya, ada di waktu termasuk ada apa namanya, ada ruhiyahnya, ada ilminya dipersiapkan, persiapan ruhnya, persiapan mentalnya, karena sholat itu adalah sarana kita akan berjumpa dengan Allah. Ya, kita kan sholat itu berjumpa dengan Allah, berdialog dengan Allah, maka harus segala sesuatunya kita harus persiapkan. Sementara ketika kita dengar kabar ada kunjungan, katakanlah ya misalkan ke BW ini, ke RT ini, pasti saya yakin Pak RT sibuk, ada kunjungan Pak Camat, jangan bupati, makin lurah ada kunjungan, pasti sibuk kita persiapkan apapun. Jadi kita kadang-kadang mau berjumpa dengan Allah, gak ada persiapan sama sekali. Nah ini barangkali jamaah dari Allah renungan untuk saya pribadi, ya, dan untuk kita semua. Ya, mohon maaf karena saya juga merasa ya kadang-kadang sholat ya Allah, oleh kalau bekerja pakai seragam dan sebagainya jamaah dari Allah. Tapi kita berusaha. Jadi mohon maaf ketika ada bahasan ini bukan berarti menyinggung jamaah dari Allah ya. Jadi mohon maaf kalau ada orang ketabrak kereta yang disalahin keretanya ke orangnya. Kenapa tabrak orang? Kenapa? Karena kereta itu berjalan pada jalurnya. Sehingga mohon maaf kalau kita dengar taklid di mana-mana kok kesinggung, itu bukan maksud bersinggung dan sebagainya. Ya kita berjalan sesuai koridornya. Kalau ada ketabrak dan sebagainya berarti ya introspeksi, kan namanya ngaji. Ngaji itu ngaca diri. Yang namanya ngaca diri, cari kelemahan kita, cari kekurangan kita. Jangan hanya sekedar kelebihan, tapi kita namanya ngaji itu mencari kesalahan, mencari kekurangan. Dan dalam hal ini pun saya pribadi menyampaikan ini dalam rangka apa? Dalam rangka mencari kesalahan diri saya sendiri, bukan mencari kesalahan orang lain. Adapun kalau orang lain tersinggung dan sebagainya, mari mohon maaf, dimaafkan ya, karena kita mau pelajari tentang bab adab. Yang namanya adab itu perilaku sehari-hari. Ya pasti, jangankan bapak-bapak, saya pun kalau baca ini Pak, kalau baca ini semua nanti Pak kesinggung semua. Saya kesinggung semua. Dan saya itu paling senang kalau disinggung, apalagi masalah-masalah amal, Pak, masalah ibadah. Saya senang kalau disinggung, apalagi dia, oh iya berarti kekurangan saya ini. Oh iya jadi kekurangan saya. Jadi jangan kelebihan ibadah kita yang kita tonjolkan dia orang, tapi kelebihan apa kekurangan kita yang harus kita pikirkan. Makanya jamaah Allah di dalam doa sujud syukur, sesudah sujud syukur ya, ada Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini sabira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikan aku orang bersyukur, jadikan aku orang yang sabar ya. Waj'alni fi aini, jadikan aku ini kecil di mataku sendiri. Waj'alni kabira, waj'alni kabira. Allah waj'alni fi aini waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Tapi biarkan di mata orang lain kita ini besar. Gitu. Jadi jangan menganggap mata kita yang melihat kita besar. Kita harus melihat diri kita yang kecil di hadapan orang lain. Amal kita itu sedikit dibandingkan orang lain, gak ada apa-apa. Tapi biarkan orang lain melihat kita besar. Ini kebalikan kita. Kalau kita kebalikan, mulut kita besar, orang lain kecil, bahwa kita semua amalnya bahaya. Maka doa itu cocok kan? Cocok untuk kita amalkan. Maka Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura. Jadikan aku orang yang syukur ya Allah. Jadikan aku orang yang sabar ya Allah. Jadikan waj'alni fi aini saghira. Jadikan aku dalam pandanganku ini orang kecil. Wa fi a'yunin nasi kabira, dan ada pandangan orang banyak, ada pandangan manusia kita ini besar. Bukan besar badannya, bukan ya. Kalau besar badannya itu tergantung ya pola hidup. Dan kesinggung juga ya. Demikian ya Allah. Ini baru permulaan yang kita bahas tentang faslun fi adabil isti'dadi li sa'ir shalawat. Pasal yang menjelaskan tentang adab-adab di dalam mempersiapkan waktu-waktu sholat. Yang intinya jamaah Allah belum selesai ya, masih banyak karena ini baru awal. Ada paling banyak juga penjelasan ini ya, sampai 5 lembar ya, 4-5 lembar jamaah Allah. Jadi intinya kenapa sholat kita harus persiapkan? Yang jelas yang pertama, pekerjaan yang dipersiapkan tentu hasilnya akan lebih baik. Yang kedua, ya kadang-kadang kita ini ya dalam segala hal yang lain kita persiapkan.
tapi sholat tidak kita persiapkan. Maka itu makna Al-Quran fawaidun lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahur, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Makna lalai sahur di sini bukan lalai hanya mengundur-undur waktu saja pada waktu, karena tidak dipersiapkan sholat itu. Kadang kalau kita pergi kondangan dan sebagainya, pakaian kita luar biasa setelnya, pakaian kita wanginya luar biasa. Begitu menghadap Allah, ya Allah, jamaah Allah, kadang-kadang asal-asalan, ya, apa namanya, kadang-kadang pakaian yang kaos coblos berdua. Sementara kalau kita ngomong, kita kondangan, nggak pernah kayak gitu. Ada yang berani orang kalau mau kondangan, katakan kondangan, ya kita pakai kaos partai, coblos berdua. Saya itu ada berani, tapi sholat berani. Itu yang unik ya. Ini saya pribadi ya, orang yang ngomong itu kadang-kadang uniknya gitu. Orang kalau berangkat kemana-mana pakaiannya pasti selalu usahakan yang terbaik, ya. Tapi menghadap Allah dalam sholat, ya kadang-kadang asal-asal kesannya itu apa ya? Kesannya menyepelekan. Nah inilah termasuk sahur, termasuk yang lalai dalam sholat. Yang mudah-mudahan jamaah Allah nanti penjelasan berikutnya, ya kita akan mendapatkan wawasan ya tentang hikmah daripada orang-orang yang dapat selalu meluangkan atau mempersiapkan waktu sholatnya, yaitu sholat yang lima waktu tentunya yang wajib. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila